menemukan keajaiban dalam As-Sajdah ayat 5. Di situ bisa teman-teman praktekkan semua apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada saat kita akan meraih impian kita. Kemudian kita harus terus belajar ilmu magnet rezeki dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di Selasa sore ini kita berjumpa lagi di satu channel yang luar biasa, Magnet Rezeki Official. Seperti biasa, hari ini saya kedatangan tamu yang juga kita akan men-share keajaiban-keajaiban para member Magnet Rezeki. Salah satunya adalah tamu saya yang akan share hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi. Sudah jam 16.34 waktu Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa bersama terus 1 jam ke depannya. Baik, sahabat semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Baik, selalu penuh dengan kedahsyatan. Bersama di channel ini juga sahabat-sahabat saya di Facebook. Selain Magnet Rezeki Official, juga ada di Facebook Jamaah Haji Magnet Rezeki, juga bersama juga. Ada juga di channel yang lain, Magnet Rezeki. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah juga selalu menyayangi kita, terus memberikan kita kesehatan, kemuliaan, dan tentunya untuk sahabat semuanya ya. Rezeki berlimpah, penghasilan 5 miliar sebulan. Amin. Amin ya Pak. Saya sahabat dulu, sahabat-sahabat saya yang sudah hadir, sudah 100 lebih ya, langsung melesat ini. Dari Pekalongan, tadi saya lihat yang pertama dari Bone, lalu Pekalongan, Malang, Sidoarjo, Madiun, Kediri. Tadi juga saya lihat ada Pak Suryana dari Bekasi, Pak Sapuri dari Papua, Masya Allah. Sudah hadir, terima kasih semuanya sudah hadir. Bandung tentunya. Wah, dari Cikarang juga hadir, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat semua yang sudah hadir hari ini. Tentunya hari ini bukan time-nya saya, tapi time-nya sahabat saya, guru saya, seseorang yang luar biasa, yang begitu dahsyat sudah mengamalkan ilmu Magnet Rezeki. Saya undang dulu sahabat saya yang akan sharing di sore hari ini, yaitu Ibu Dwi Purhayati. Silahkan masuk Bu Dwi. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Agus. Masya Allah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Posisi di mana nih Bu saat ini? Saya di Sidoarjo saat ini. Sidoarjo di Jawa Timur ya, Masya Allah. Sidoarjo, apa tuh yang terkenal di sana Bu? Kerupuk ya Bu ya? Ya, sama lumpur lapindo. Itu dulu ya. Baik, Bu Dwi Purhayati ini sahabat semua pasti sudah kenal. Di dalam beberapa event, bahkan selalu dalam eventnya Pak Nas, dalam membawakan camp, lalu mega seminar, selalu Ibu Dwi Purhayati ini saya selalu memanggilnya dengan Ibu DP gitu ya. Nama panggilan beliau itu yang terkenal itu. Bu DP ini ada di mana-mana gitu. Dalam cerita-ceritanya ada terus dibawa karena keajaibannya dahsyat sekali sahabat semua. Nah, sahabat nanti bisa belajar ya polanya dari Bu DP ini ketika mendapatkan keajaiban. Dan keajaibannya itu yang luar biasa, sangat luar biasa, karena setelah itu untuk kita semua nih yang sedang merindukan Baitullah, wah itu sangat menginspirasi. Nah, hari ini benar-benar rezeki bagi kita bisa mengundang Bu DP di sela-sela waktunya yang seminar sana, seminar sini ya. Diundang kemana-mana Bu DP ini karena keajaibannya yang luar biasa banget. Baik sahabat semua,
Saya mau undang Bu DP dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan dulu Bu DP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, volumenya Ya, Bu kurang. Eh, sudah full? ya, sudah. Oke. Oke, mungkin kurang dekat tadi ya. Oh ya, tadi. Ya, ya siap. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Dwi Purhayati, saya biasa dipanggil DP, sudah hampir 20 tahun saya dengan panggilan itu. Saya salah satu pengamal ilmu magnet rezeki yang Allah izinkan untuk bisa Haji Plus 2019 tanpa masa tunggu atas izin Allah bersama suami, di saat uangnya sudah tidak ada. Masya Allah. Jadi judul besar ini Bu DP ini mendapatkan kewajiban Haji Plus di 2019 ya, haji terakhir tuh ya, sebelum akademi COVID. Haji Plus di haji terakhir, perjalanan haji terakhir sebelum akademi COVID, plus bersama suami tanpa tunggu. Berarti Ibu daftarnya di 2019 juga ya Bu ya? Ya, di 2000. 2018 saya daftar. Oh iya. Di 2018 daftar, 2019-nya langsung berangkat. Masya Allah. Ini luar biasa sekali nih. Pasti ada cerita di balik itu. Kenapa? Kan kalau yang mungkin ketika itu furoda kali ya, uang begitu besar, bisa bayar langsung, bisa berangkat langsung. Tapi ini bukan dengan furoda ya Bu, fasilitasnya ya, fasilitasnya yang melebihi bahkan gitu. Nah, apa di balik cerita sukses itu Bu? Ketika pasti ya kebaikan itu akan datang, keajaibannya buat kita para pengamal ilmu ML ini. Keajaiban itu datang setelah menikmati bungkus permennya. Jadi dalam satu materi disebutnya dengan paradox of candy gitu ya, Bu. Nah, mungkin Bu Depi bisa cerita dari menikmati bungkus permen itu, cerita-cerita yang tadinya tidak enak gitu ya, tapi dinikmati sampai akhirnya permennya manis banget. Itu Haji Plus tanpa tunggu ya. Silakan Bu Depi bercerita dari awalnya paradox of candy ini datang. Kurang dekat, Bu. Saya ngambil magnet rezeki ini di tahun 2016, tapi baru gabung di camp itu 2018 di 5 sampai 7 Oktober 2018. Nah, keinginan saya hanya satu saat itu. Jelas suaranya Pak Agus? Jelas. Keinginan saya hanya satu saat itu, saya pengen Haji Plus 2019 tanpa masa tunggu, dengan caranya Allah, dan saya hanya punya satu keinginan itu, Haji Plus visa furoda gitu. Dan ketika pemerintah mengumumkan bahwa masa tunggu haji reguler ini 25 tahun ketika saya mau mendaftar itu 25 tahun. Tapi saya dalam hati mendengar berita tersebut 25 tahun masa tunggu haji reguler, saya bilang, ya Allah, saya pengen Haji Plus, saya nggak mau masa tunggu, saya pengen dengan daftar langsung berangkat dengan caramu, pokoknya pengen langsung daftar langsung berangkat, dan kita sudah yakin bahwa saya bisa Haji Plus tanpa masa tunggu. Nah, di camp ini niat saya itu hanya itu. Camp Kemudian berapa, Bu? camp 19 Camp di 19. Surabaya. Oh. Ya, 19 di Surabaya tanggal 5 sampai 7 Oktober 2018. Kemudian keinginan saya satu itu, ketika kita dalam sepertiga malam, kita kan diajarkan oleh Ustadz Nasrullah tentang Garputawa. Dan yang keluar itu As-Sajdah ayat 5 saat itu, Bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya 1000 tahun menurut perhitunganmu, bagimu 1000 tahun, bagi Allah satu hari. Dan ini sama Ustadz Nasrullah disuruh menzikirkan ayat-ayat itu. Dan ternyata benar, 1 minggu setelah ikut camp, saya benar-benar bisa melunasi Haji Plus 2019 tanpa masa tunggu itu untuk atas nama saya. Waktu itu kita mendaftar di sebuah travel, yang travel ini teman saya, yang pemiliknya teman saya, biayanya sekitar 170 juta. Dan saya sudah mendaftar sebelumnya, itu sudah DP 70-an juta, kemudian ketika ikut camp ini, saya berhasil melunasi 170 juta. Jadi waktu itu senang sekali saya bisa
apa, transfer 100 juta setelah ikut camp 1 minggu itu, saya forward ke Pak Nas, "Ustadz, saya bisa melunasi Haji Plus 2019 tanpa masa tunggu." Jadi waktu itu daftar 2018, kemudian ikut camp, langsung lunas saya. Kemudian 1 bulan setelah ikut camp itu, saya benar-benar pengen Korea, karena kan Ustadz Nasrullah pada saat menyampaikan slide-slide ini, saya selalu bilang, saya juga pengen ke negara itu ya Allah, berikan kesempatan kepada saya. 1 bulan setelah ikut camp itu, saya bisa benar-benar jalan ke Korea. Kemudian ada camp lagi yang kedua, camp 25, itu di Januari 2019. Saya berharap saya pengen ikut untuk suami saya mendaftar biar kita barengan gitu. Kemarin saja waktu camp ke-19 saya bisa, saya ikut lagi, jadi ketagihan lagi ilmu MR karena ilmunya bagus sekali ya. Kita melalui Darutala itu kita benar-benar yang dibimbing sama Ustadz Nasrullah itu benar-benar arahkan seperti ini, jalannya seperti ini gitu. Kemudian ke camp yang kedua ini, saya pengen mendaftar bersama suami Haji Plusnya. Kemudian di hari ketiga camp yang ke-25 di bulan Januari itu saya mendapatkan hadiah jalan-jalan di 3 negara, Yordan, Palestina, dan Mesir. Kemudian di hari ketiga itu saya pamitan dengan semua, termasuk foto-foto dengan Ustadz Nasrullah bahwa kita akan ke 3 negara itu, Yordan, Palestina, dan Mesir. Tetapi ternyata di bulan Januari ini saya mendapatkan paradox of candy yang sangat luar biasa dahsyat. Di hari ketiga camp itu, saya sudah sampai di Jakarta, kita mau terbang ke Yordan, Palestina, dan Mesir. Saat itu paspornya hilang. Ini adalah paradox of candy yang pertama. Dan saat itu pula di camp yang kedua ini ternyata saya uang haji saya ini dibawa kabur sama teman 170 juta. Itu sudah Wah, tidak ada lagi uangnya. Masya Allah. Jadi Jadi, paspor hilang, kemudian uang dibawa kabur sama teman sudah nggak ada yang tersisa. hmm, Jadi saat itu benar-benar yang perasaan saya gimana coba, mau berangkat haji, kurang 6 bulan ya, uangnya sudah dibawa kabur sama itu, travel sudah nggak ada yang tersisa, benar-benar yang hati kita itu shock dan kita bagaimana caranya melalui, proses-proses seperti itu. Paspor hilang, ya sudah kita terima, mungkin ini Allah belum ridho kita ke 3 negara, kita tetap menjaga positive thinking, positive feeling, positive motivation yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah. Dan ini benar-benar kita itu praktek di situ, harus praktek gitu. Tidak hanya ngomong saja bahwa ini paradox of candy nanti seperti ini, tapi kita terjun langsung, kita praktek. Oh, kita menghadapi seperti ini, kita harus begini-begini. Jadi benar-benar yang mengolah hati kita itu seperti apa itu benar-benar yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah di Magnet Rezeki dalam camp itu benar-benar kita praktek di situ. Dan akhirnya 3 bulan setelah kita paspor hilang itu kita benar-benar terbang ke Yordan, Palestina, dan Mesir. Dan saat itu saya dalam hati berpikir, kalau kita aja kemarin mendapatkan paradox of candy, paspor hilang, tapi alhamdulillah Allah ganti kita mundur waktu keberangkatannya ke Yordan, Palestina, dan Mesir. Pasti uang haji saya akan kembali dan saya juga bilang ke Ustadz Nasrullah, Ustadz uangnya sudah tidak ada dan Ustadz Nasrullah bilang, zikirkan terus as-sajadah ayat 5, zikirkan terus as-sajadah ayat 5 dan saya benar-benar yang zikir kemanapun saya pergi itu nyetir mobil itu zikirnya ya itu as-sajadah ayat 5 yang pada saat Darussalam itu. Dan yang terpenting adalah menjaga hati tetap positive thinking bahwa Allah akan memampukan yang terpanggil, bukan Allah memanggil yang mampu. Saya mendirikan Yayasan Sedekah Umroh Nasional. Di situ kita belajar bahwa mereka ini yang kita umrohkan ini dari segi finansial tidak mampu dari keuangan mereka, tapi Allah mengundang mereka dengan melalui berbagai cara, dengan melalui caranya Allah, mereka sampai di Baitullah. Dan saya juga berpikir, berarti ini hanyalah sebuah bungkus permen. Ketika kita akan umroh, ujian kita seputar umroh. Ketika kita akan ke Yordan, Palestina, dan Mesir, ujian kita juga akan seputar itu. Dan saya berpikir ketika kita mau haji, ya ujian kita seputar haji itu, seputar haji dan sekitarnya itu. Kita pasti ini hanyalah sebuah bungkus permen gitu loh. Ya kita tetap menjaga rasa ya yang tetap positive feeling, positive thinking, dan kita tetap yakin dulu bahwa kita pasti akan berangkat haji dengan caranya Allah. Dan rentang waktu antara bulan Januari sampai bulan ke-6 ya, sampai bulan Juni ini benar-benar yang kami dalam zero level. Karena
ketika kami menagih uang yang ada di travel itu pun mereka menuduh saya mempunyai amanah 50 juta biaya umroh kedua orang tua saya 5 tahun yang lalu. Kemudian ketika saya minta tolong kepada suami saya untuk menagih uang di travel, karena kan sudah Hmm. tidak ada lagi uangnya, itu suami saya malah ya negatif juga ke saya. Kenapa dulu gimana perjanjiannya dulu-dulu gimana gitu. Dan Oke. ternyata saya memaksa suami saya untuk menagih itu di travel, tapi bukan uang yang didapat, tapi malah suami saya ini menyodorkan sebuah rekaman di handphone itu direkam percakapannya antara suami saya dan pemilik travel tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa DP ini tidak pernah mendaftar Haji Plus, dia hanya menitipkan uangnya agar tidak diketahui oleh suami. Dan Wah, ini kan fitnah bagi ya. saya, aduh tidak benar. Dan percakapan di handphone itu terekam jelas sekali dan saya juga waktu itu shock sekali karena suami saya lebih percaya kepada travel itu daripada ke saya gitu loh. Dan Hmm. saya akhirnya praktek lagi menurunkan garis kebenaran. Oh iya, dia benar, saya salah. Dan saya benar-benar yang menerima dan bagaimana kita mau haji, uangnya sudah tidak ada dan saya juga punya bisnis Karisma Healthcare yang saat itu bersamaan ya eh, dituduh mempunyai hutang 50 juta di travel tersebut, biaya umroh kedua orang tua saya. Kemudian suami saya lebih percaya ke travel itu dan merendahkan saya saat itu dan juga saya punya bisnis Karisma Healthcare ini diambil alih oleh teman ya, pengisian tabung oksigen, regulator, kemudian semuanya diambil alih tanpa ada yang tersisa dan saya benar-benar yang di zero kan income-nya sama Allah. Ya Allah, sudah nggak ada lagi. Saya mau daftar haji apa gitu. Tinggal yang di rekening itu tersisa 10 juta. Kemudian karena sudah nggak masuk akal, katanya Mas, ya yang nggak masuk akal itu yang bikin miracle gitu. Akhirnya saya Hmm. di bulan April itu nekat aja saya menuliskan sebuah postingan di Facebook bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama Dwi Hayati. Kemudian eh, saya pamitan minta maaf kepada teman-teman yang dulu bekerja di rumah sakit ya, rumah sakit A, B, C gitu, bahwa saya akan berangkat Haji Plus 2019 tanpa masa tunggu dengan visa furoda bersama suami, keberangkatan dari Surabaya transit di Kuala Lumpur. Dan ini benar-benar saya yang benar-benar nekat nulis itu sambil memasukkan dalam dunia kuantum, sambil nulis itu saya benar-benar saya seperti berwukuf di padang Arafah dan benar-benar yang kita biasa aja, kita tenang aja bahwa kita pasti akan sampai di sana. Kita pasti ya yang penting kita yakin dulu bahwa miracle itu akan menghampiri kita. Dan saat itu yang terlintas dzikir as-sajadah ayat 5 dan memasukkan dalam dunia kuantum bahwa kita akan bisa 2019 tanpa masa tunggu walaupun saat itu uangnya sudah tidak ada. Masya Allah. Allah itu ya, Allah itu memanggil yang memampukan yang terpanggil, bukan memanggil yang mampu, gitu. Jadi pelajaran dari Sun, Sedekah Umroh Nasional, itu kita belajar dari situ. Mereka juga nggak punya uang, tapi mereka bisa umroh. Ya. Kita bantu, pasti juga akan memudahkan kami ya Allah, gitu. Ya. Jadi benar-benar yang saat itu mengolah rasa bagaimana menghadapi suami yang tidak percaya sama kita, kemudian travel itu juga menagih saya 50 juta, padahal saya tidak hutang atau tidak punya amanah sama sekali sama travel itu, tapi kemudian kembali lagi ingat, Ustadz Naslo pada saat camp itu mengajarkan kita game yang intinya itu ketika kita mendapatkan bungkus permen, mendapatkan berita yang tidak bagus, itu bagaimana kita menghadapinya. Nah, saat itu saya berpikir, ya Allah ini hanyalah sebuah game dan saya akan memenangkan permainan ini. Ini hanyalah sebuah game sambil ya jelas gak enak juga ya. Uh, itu tuh mempunyai amanah, kemudian suami saya merendahkan saya bahwa kok kamu ini ya punya uang kok seperti itu, nggak ngomong menitipkannya ke travel padahal jelas-jelas kwitansi pendaftaran haji itu ada di meja. Hmm. Lebih percaya ke dia daripada ke saya gitu. Kemudian di saat yang bersamaan itu Karisma Healthcare diambil alih oleh teman dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Ya. Kemudian saya dengan modal 10 juta itu saya benar-benar dikenalkan sama orang ya. Saya nekat. Ya Allah, saya memantaskan diri mendaftar di sebuah travel haji umroh ya yang tidak saya kenal sama sekali. Itu baru di bulan Juni, 1 bulan sebelum keberangkatan.
1 bulan sebelum keberangkatan. Jadi rentang waktu antara Maret, April, Mei, Juni ini zero income saya. Dan yang saya lakukan apa ketika saya tidak punya income ini, saya membagi-bagikan sedekah tiap hari. Kita jalan ke tukang sampah, ke tempat pemulungan sampah, kita keliling. Ada yang sedekah atau enggak, kita tetap berbagi. Sampai suatu hari kita nggak ada dana sama sekali, ya sudah, apa yang kita punya kita sedekahkan. Dan sambil kita mengajarkan edukasi sholawat Nabi ke orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita bagi nasi atau apapun yang kita bagikan, kita edukasi untuk bersolawat Nabi. Ketika kita bersolawat 1 kali, Allah akan membalas dengan 10 kali kebaikan. Dan bisa jadi doa-doa mereka yang kita beri pakaian, kita beri nasi, itu mungkin doa mereka mampu mengantarkan kita sampai sujud di Baitullah. Dan kita yakin bahwa miracle ini salah satu kunci dari miracle itu adalah yakin dulu bahwa miracle akan menghampiri kita. Dan saya yakin saya akan berangkat haji plus bersama suami tanpa masa tunggu. Masya Allah. Sahabat, wah ini inspiratif banget ya. Nih, tadi saya mencatat banyak sekali ini. Bu DP ini mengamalkan, mempraktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki. Dari pertama, daftar, terus quote and quote dananya disenangi pihak lain ya Bu. Jadi dibawa karena diinginkan pihak lain dibawa. Nah, ada respon pertama yang Bu DP lakukan ketika itu, kalau di dalam ilmu AMR ketika kita mendapatkan sesuatu, respon kita harus wow keren gitu ya Bu ya. Nah, itu udah satu ilmu. Artinya apapun keadaannya, karena respon pertama itu yang akan menghantarkan kita kepada keajaiban gitu. Dan Bu DP melakukan itu. Tadi ber-LOP juga, mencari. Walaupun belum tahu tuh uangnya dari mana, karena tadi kan sudah dalam zero income ya. Nggak tahu, pokoknya maunya berangkat bareng suami tanpa masa tunggu di 2019 juga. Kalau tadi di akhir cerita ya, daftarnya di bulan Juni, artinya kurang lebih 1 bulan sebelum berangkat. Itu pada kondisi yang, wow, kalau saya membayangkan aja, haji tanpa tunggu 1 bulan sebelum gitu. Padahal itu belum dapat kepastian ya Bu, berangkat atau tidaknya ya. Karena dananya juga masih proses ya. Terus ada lagi tadi mengenai paradok of candy-nya. Menikmati bungkus permennya, menunggu permennya. Nah ini, ada satu lagi nih quote yang teman-teman boleh catat nih. Allah memanggil bukan memanggil yang mampu ya Bu ya. Tapi yang kita yang memampukan diri yang Allah panggil gitu ya Bu. Betul ya Bu ya? Nah teman-teman catat nih. Karena quote itu yang akan mengantarkan kita. Kalau kita melihatnya, seperti tadi Bunda DP, melihatnya kepada keuangan, melihatnya kepada modal diri sendiri. Apa iya mampu untuk berhaji? Apalagi tadi furoda ya. Apa iya mampu dalam kondisi yang sudah begitu ya? Habis diminuskan oleh temannya, lalu dikondisikan dengan ya semacam fitnah, suami ada pihak yang lain ketimbang kepada istrinya. Sudah pada kondisi terendah. Padahal itulah energi terbesar kita adalah ketika kita pada kondisi terendah. Kondisi terendah kita adalah menjadi energi terbesar kita mendekat kepada Allah. Dan Bu DP langsung melakukan garpu taala, dapatlah ayat As-Sajdah ayat 5. Bagimu 1000 tahun, tapi bagiku 1 hari. Luar biasa. Ini saya merinding nih Bu. Karena kalau mikirin itu ya mikirin 170 jutanya, terus sekarang belum punya, terus mau berangkat tahun ini juga. Sesuatu yang kok rasanya nggak mungkin gitu ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. As-Sajdah ayat 5 membuktikan, bagimu lama, mungkin bagimu tidak sebentar. 1000 tahun, tapi bagiku hanya 1 hari. Ketika Bu DP menempatkan diri pada posisi yang dipantaskan Allah untuk mendapatkan itu, maka Allah akan gitu. Terus, apalagi dengan aktivitas pribadinya ya, di sedekah umroh nasional. Terus berbagi. Makin banyak berbagi, makin banyak Allah memberikan. Di surat Ar-Rahman, berkali-kali Allah terus, nikmat Tuhanmu mana lagi ya. Nah, Bu DP mempraktekkan ini. Kita belajar banyak ya temannya. Ada garpu talanya, ada garis kebenaran. Nah, tadi juga mempraktekkan garis kebenaran. Kalau Bu DP tidak mempraktekkan itu, tentunya yang ada akan dengan suami akan ribut ya. Karena merasa sisi tidak melakukan, tapi sisi yang lain percaya sama yang lain gitu. Nah, tapi Bu DP merendahkan diri, menurunkan garis kebenaran. Ya, orang lain mungkin yang betul, saya yang salah. Walaupun terima ya, tapi pada posisi yang terus Bu DP. Ini luar biasa banget ya. Camp 2 kali camp, di camp 19 Surabaya, lalu camp 25 kira-kira di bulan Januari. Rentang waktu itu betul-betul digunakan cuma kepada Allah, berserah. Terus menguatkan LOP-nya, Bu DP benar-benar ini saya appreciate banget ini. LOP-nya begitu kuat,
ketika yang kita pikirkan lalu kita memantaskan diri, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan Bu DP menikmati itu. Betul gitu ya Bu ya? Teman-teman sudah mencatat belum nih? Bagimu 1000 tahun. Oh, ini apa namanya quote ininya ya, ayatnya ya. Nah, tadi yang memampukan. Gimana Bu? Memampukan yang mampu? Bukan yang terpanggil, bukan Allah memanggil yang mampu. Kurang jelas Bu? Ulangi Bu. Allah memampukan yang terpanggil, bukan Allah memanggil yang mampu. Kalau kalau banyak orang yang berduit ya, lebih kaya dari kita, tapi Allah belum memanggil. Jadi Allah Ya. tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan yang terpanggil. Nah, jadi kita harus pada posisi yang untuk terpanggil ya. Kita memposisikan diri untuk terpanggil, setelah itu Allah yang memampukan kita ya. Nah, ini teman-teman di jamaah Haji Magnet Rezeki, itu juga kan sekarang pada posisi yang baru daftar 2 juta. Lalu masih banyak nih, kira-kira hampir 500-an orang Ibu DP di daftar Magnet Rezeki Haji ini ya. Jadi nggak usah berpikir lagi tuh mengenai haji plus yang 100 sekian puluh juta. Karena Allah akan memampukan ketika kita sudah dipanggil sama Allah. Nah sekarang kan untuk masuk ke dalam panggilan itu, kita harus ada di dalam zona yang Allah akan panggil gitu ya. Gitu ya Bu ya? Kita Silakan, harus Bu. memantaskan diri menjadi tamunya Allah dulu. Memantaskan Kalau diri kita jadi tamu Allah. ya, kita sudah pantas menjadi tamunya Allah, Allah itu akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Nah, Dan kalau- itu benar-benar yang apa? Yang kita benar-benar harus yakin itu gitu. Nah. Kalau sudah pantas menjadi tamunya, Allah akan memampukan kita dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Masya Dan Allah. satu hal lagi Pak Agus ya, Ya. ketika saya berbagi tiap hari berbagi, saya hanya keluar rumah mengeluarkan mobil hanya ketika saya mau berbagi. Dan suatu hari ketika saya mau berbagi, ini plastik ini habis, yang mau saya buat ngemas bungkus habis. Kemudian saya datang menjual toko plastik. Saat itu belum keberangkatan ya, masih bulan Juli, waktu itu bulan Juli. Bulan Juli itu saya benar-benar datang ke penjual toko plastik, dan toko plastik itu bilang, "Jeng, mohon maaf, di akhir bulan Juli ini toko saya mau tutup." "Loh kenapa Bu?" Saya bilang, "Pak, Ibu mau kemana?" Gitu kan, saya juga penasaran ya. Saya mau haji." Dan saat itu ketika beliau berangkat tanggal 5 Agustus dan tokonya ini tutup di akhir bulan Juli. Dan saya saat itu sempurna sama Allah ya, bilang gini, "Ya Allah, Ibu ini berangkat tanggal 5 Agustus dan saya visanya belum keluar, saya baru daftar belum keluar. Berangkatkan saya lebih dulu dari Ibu penjual plastik ini sambil memasukkan dalam dunia kuantum." Sambil saat itu saya meneteskan air mata, benar-benar meneteskan air mata, dan saya ini LOP masukkan dalam dunia kuantum bahwa saya berwukuf di padang Arafah saat itu. Dan saya bilang, "Ya Allah, berangkatkan saya sebelum Ibu ini," sambil emosi, sambil emosi yang positif gitu, sambil yakin. Dan ternyata benar, visa saya saat itu belum keluar dan saya bilang, "Ibu tolong doakan saya juga ya, visanya belum keluar, saya sudah daftar." "Ibu kok sudah keluar?" "Iya, saya berangkat tanggal 5 Agustus," gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya saya benar-benar lebih dulu berangkatnya itu lebih dulu dari Ibu penjual plastik itu. Saya Ibu penjual plastik tanggal 5 Agustus. Ya. Saya berangkat tanggal 27 Juli dan ini Wah. benar-benar yang penting sekali. Saya saat itu ya Allah, benar-benar yang benar-benar yang luar biasa, karena waktu itu saya bilang ke penjual plastik pun saya juga belum ada uangnya, dan saat itu pihak travel mengatakan berapa dananya, berapa biayanya, dan ternyata pihak travel itu mengatakan bahwa biayanya ini 300 juta. Dan saya seperti satu orang 300 juta. Terus nggak masalah, sudahlah ya Allah. Yang penting kau pantaskan saya menjadi tamu Engkau. Yang penting intinya saya bisa berwukuf di padang Arafah dengan caramu gitu. Dan benar-benar ini benar-benar 300 juta satu orang. Dan akhirnya saya bilang ke travel ini, saya kondisi tidak ada dana. Ya udah didiskon akhirnya berangkat berdua itu 570 juta biayanya. Dan saat itu juga nggak ada. Jadi ketika pihak travel bilang 570 juta itu, Ibu udah store berapa tuh ketika itu? 10 juta. 10 juta. Masya Allah. 10 juta dengan dana yang 570. Ini betul-betul nggak mungkin ukuran manusia. Benar-benar yang kita itu sudah mentok, logika akal sudah nggak bisa dipakai. Ya udah saja ini diyakini, pikir terus, dan sambil kita itu benar-benar di padang Arafah dan
Saya bilang gini, "Ya Allah, mudahkan dengan caramu, berikan setitik cahaya Engkau," ketika kita sholat tahajud ya, "berikan setitik cahaya Engkau bahwa saya bisa haji plus 2019 tanpa masa tunggu, mudahkan dengan caramu." Ya setelah itu kemudahan-kemudahan dan visa saya ini juga keluar juga amazing 10 hari sebelum keberangkatan, coba. 10 hari sebelum keberangkatan baru keluar visanya. Padahal Hanya iya. pada posisi itu yang belum terlunasi ya biayanya. Masya Ada. Allah. Ya, jadi gini, sahabat semua ya, ketika kita betul-betul menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah, terus kita bisa menghadirkan energi terenyuhnya Allah kepada kita, tidak ada yang nggak mungkin. Coba teman-teman berpikir secara logika ya, 570 juta yang tersetor baru 10 juta. Sudah di bulannya ya, sudah di bulannya. Itu luar biasa. Mungkin pada posisi yang itu juga saya nggak bisa berpikir apakah itu dalam urusan tadi ya, mampu nggak saya memposisikan seperti yang diposisikan Bunda DP tadi. Jadi ketika ya tadi itu ya, Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Itu betul-betul bekerja gitu ya. Luar biasa. Jadi akhirnya berangkat di 2019 di tanggal 27 ya. Kita 27 Juli. Suaranya Bu. Kuala Lumpur, Malaysia, transit. Oh, transit dari Malaysia. Ya. Tapi ketika kita bertanya ke Allah, ini ya, kita dikir terus As-Sajdah ayat 5, ini benar-benar yang, ya Allah, berikan setitik cahaya Engkau, saya ini berangkat apa tidak, gitu kan. Akhirnya datang ke hal-hal yang nggak masuk akal itu kita benar-benar jalankan. Saya mendatangi sebuah butik bersama suami, saya minta diantar sama suami, bukan untuk membeli baju, kan nggak ada uangnya. Bayangkan, bisnis saya sudah diambil sama teman ya, saya sudah nggak ada lagi income saat itu, bahkan pasien-pasien home care saya juga diambil alih semua. Jadi memang benar-benar yang di-zerokan sama Allah, dinolkan. Dan saya waktu itu mendatangi sebuah butik yang sering didatangi oleh presiden dan para stafnya ya. Benar-benar yang nggak masuk akal. Ini butik termahal di kota ini gitu. Kemudian datang hanya fitting baju putih fitting. Dan saya bilang sama suami saya bilang gini, katanya nggak punya uang kok beli baju. Enggak, saya nggak beli baju, saya mau nyoba. Kita hanya memantapkan diri menjadi tamunya Allah. Dan saat itu ketika saya mau nyoba baju itu, saya minta difoto sama suami. Dan saat itu saya bilang ke Allah, ya Allah, ini baju terbaik dan baju termahal yang akan saya pakai ketika saya berwukuf di Padang Arafah. Ini kurang beberapa hari, kurang berapa, ya pokoknya dalam rentang waktu 1 bulan sebelum keberangkatan sampai kurang lebih kalau nggak salah kurang 1 mingguan kalau nggak salah ya. Itu benar-benar saya yang tidak beli baju, kemudian setelah saya fitting baju ini, sampai rumah saya nggak pernah nyangka, saya nggak pernah beli belanja online, saya nggak pernah berpikir bahwa saya bisa membeli baju yang termahal itu. Sampai di rumah itu ada sebuah paket datang, kata ibu saya ada paket gitu. Itu baju yang saya pakai di butik itu, ini kan nggak masuk akal banget. Dan siapa kirimnya juga nggak pernah. Dan suami saya nggak, demi Allah nggak beli baju, saya tuh nggak beli baju, saya nggak beli juga. Dan itu bajunya yang saya, jadi kok, oh berarti ini aku berangkat gitu. Yakin aja waktu itu belum keluar visanya, gitu yakin aja bahwa ya, aku pasti akan memampukan, pasti saya akan berangkat. Dan saya juga berpikir, wah kalau saya nggak berangkat, saya punya argumen ke Allah ya Allah kalau saya nggak berangkat, saya sudah dzikir As-Sajdah ayat 5, dan Ustadz Nasrullah ini sudah mengumumkan ke seluruh yang sudah hanya saya gitu, itu sudah tertulis ya Allah. Pokoknya kita merayu Allah dengan cara seperti itu ya Allah. Kan gitu. Yaitu baju-baju, kemudian ada kiriman kacamata ya, kacamata, Mbak tolong ini dipakai pada saat haji. Padahal saya cuma nulis asal-asalan pamitan haji, bukan yang sudah ada uangnya, enggak. Yang sudah saya tulis di buku saya itu, saya pamitan haji itu benar-benar yang nggak masuk akal gitu. Iya. Jadi sahabat semua, ini luar biasa ya, luar biasa banget pengalamannya Bunda DP ini terhadap LOP. Apa yang dipikirkan jadi, apa yang dipikirkan jadi. Fitting baju bukan mau beli, dianterin bajunya. Siapa? Sampai sekarang sudah tahu Bu siapa yang nganterin Bu? Itu baru tahu bahwa memang itu sengaja, saya benar-benar yang nyari. Setelah berapa tahun Bu tahu itu? Tahu siapa yang nganter baju itu? Kita benar-benar yang nyari, yang benar-benar yang, kan saya nggak pengen punya hutang, saya kan nggak beli, saya nggak beli, saya nggak mau, dan saya nggak mau hutang gitu. Iya. Ini siapa yang nganter baju itu Bu? Yang apa? Yang paket.
Nggak, maksudnya pocket. siapa yang beli baju itu untuk ibu? Ada teman gitu, ternyata ada teman. Oh, padahal ibu nggak menghubungi teman juga ya? Enggak, Teman dan itu juga, mereknya juga persis dengan yang saya coba itu. Mereknya ya, itu yang dibuat itu persis. Kita iya. nggak pernah beli. Artinya teman ibu itu nggak tahu kalau ibu mau beli. Teman itu juga nggak tahu kalau ibu udah fitting baju itu. Iya, nggak tahu. Kita nggak ada connect sama sekali. Nggak ada Orang. konek kali. Itu bukan kebetulan ya, bukan kebetulan. Tapi Allah menjalankan apa yang ibu mau tadi. Karena ibu sudah Iya, dipanggilkan Allah untuk dipanggil gitu. Jadi apapun yang ibu mau dari fitting dan sebagainya, terus dijalan-jalankan aja tuh disentuh mungkin teman ibu itu sama Allah ya untuk ini mungkin Bunda DP perlu. Artinya tanpa kita berucap, karena pikiran kita yang berucap dan Allah tangkap sinyal ini apa yang kita butuhkan ketika itu. Padahal kalau ingin sih mungkin ingin ya, tapi kan balik lagi ya melihat mampu enggak gitu dan sebagainya ya, karena masih ada yang lebih penting untuk itu ketika itu. Tapi Bunda Depe terus memantaskan dirinya untuk Allah berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Akhirnya yang terbaik itu jadi juga ya Bu. Masya Allah. Nanti suatu waktu Bu, suatu saat saya minta waktu lagi nih Bu DP, karena waktu kita nggak butuh banyak untuk belajar LOP-nya nih. Karena yang dari tadi nih LOP terus yang saya ini kan. Karena apa yang dipikirkan Bu DP terus jadi. Dan rasanya sih perlu waktu khusus untuk satu materi ini Bu ya. Untuk LP. Untuk yang tadi Bu. Nah, tadi kan udah ini ya Bu ya, sudah berangkatkan di waktu itu ya, tanggal 27 lewat Malaysia masih ada. Terus di sana dapat pelayanan seperti apa Bu? alhamdulillah saya menempati hotel bintang 5, Ritaj Alpine. Bintang 5 ya. Wah, keren ini sinyalnya keren. Di atas turun dari hotel itu langsung pintu gate 1 King Abdul Aziz, langsung Ka'bah gitu. Pintu Karena utama. di atas Al Bait Beach Hotel. Dan di situ tidak hanya itu, pokoknya kita yang apa yang kita minta itu di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, semuanya dikabulkan oleh Allah. Ada orang pakai baju hijau toska ya. Dia, oh saya pengen banget jilbab, maaf. Saya pengen banget jilbab itu. Tapi gimana cara belinya? Akhirnya ternyata orang yang saya tunjuk itu yang pakai jilbab hijau toska itu dekat dengan saya, menghampiri saya, dan saya itu benar-benar yang dia sholat, saya megang jilbabnya, ya Allah saya pengen baju ini. Dia ini saya pegang, saya pengen jilbab, ya Allah, tapi jangan dengan cara tapi pengen mungkin gitu. Ternyata ketika dia salam ya, langsung suka ya dengan jilbab ini. Iya suka, saya suka gitu. Saya suka warna. Langsung dia itu mengeluarkan ini buat kamu. Benar-benar ilmu magnet rezeki ini bekerja sekali gitu loh. Itu Orang mana tuh Bu? kenapa? Orang mana itu? Orang Indonesia juga? Orang orang Dubai, orang Dubai. Orang Dubai, padahal udah tidak terhubung ya, tidak terhubung dari bahasa, iya tidak terhubung dari apapun gitu ya. Tapi ketika LOP-nya ibu diangkat, pengen, justru bukan ibu yang nyamperin, tapi dia yang nyamperin ya. Ya, Masya Allah. saya tuh karena setiap hari saya dibelikan baju sama orang, kemudian dibelikan parfum itu satu koper. Nah, saya waktu itu bilang, ya Allah saya ini pengen membelikan oleh-oleh ke teman-teman dokter spesialis, ini yang bagus apa gitu. Ternyata ada orang ngasih parfum itu satu koper, dan kita itu berangkat itu tidak ada uang sama sekali. Eh, udah yakin Allah memampukan yang terpanggil, Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita, dan benar-benar ketika saya mau pun ada yang ngasih tanggung sampai jutaan. Masya Allah. Benar. Sahabat semua, tadi di quote awal ya, Allah memampukan yang terpanggil ya, Allah memampukan. Sampai di sana, Allah mencukupkan. Mencukupkan apa? Apapun yang diminta. Tadi ngebayanginnya parfum satu koper itu berapa juta itu kan? Kalau satu harus bawa bekal ya untuk beli. Kalau sudah dipikirkan dari sini. Padahal kan dari sini nggak memikirkan itu ya. Tapi memikirkannya di sana dapat. Dan nggak perlu milih-milih ya Bu. Langsung satu koper, udah milih sendiri gitu. Itu luar biasa banget. Jadi LOP luar biasa. Saya nggak bisa lagi. Ini luar biasa banget ini. Lanjut Bu. Silakan. Waktu itu saya nggak tahu, saya di Mekah Madinah ini saya kepenginan, tapi saya nggak punya uang. Jadi ada orang memakai cincin ya, cincin permata, itu benar-benar yang saya tuh, ya Allah, pindahkan dari jarinya ke jari saya tanpa saya harus membeli, saya pengen itu. Ternyata orang ini pakai cadar ya, jamaah haji Furoda juga, saya kok
nggak mencatat nomor teleponnya waktu itu ya. Dia itu bilang, "Saya kan melihat terus, tapi saya dalam hati ini, ya Allah saya pengen ini," gitu. "Tapi mudahkan dengan caramu, mudahkan dengan caramu." Jadi mikir seperti itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu saya benar-benar bekerja, katanya Pak Nas, kalau apa, tarik dengan ilmu magnet rezeki. Pokoknya saya menghubung-hubungkan dengan apa yang bisa praktek itu. Dan cincin itu benar-benar yang pindah ke jari saya nggak sampai 5 menit. Sampai suami saya itu kan waktu itu belum kenal ilmu magnet rezeki ya. Sampai suami saya bilang, "Bunda, dirimu kok ajaib banget. Apapun yang dipikirkan jadi." Bahkan baju-baju itu ada 10 baju mungkin saya dibelikan sama orang. Saya hanya, "Ya Allah, saya pengen membelikan anak saya." Dibelikan yang banget di sana itu, kayak di surga. Benar kata Ustadz Nasrul, ketika kita berhati-hati dari surga, maka nikmatilah surga sebelum engkau menikmati surga yang sesungguhnya. Benar-benar terjadi di sana. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi, Luar biasa sekali pokoknya. ya, ini apa teman-teman ya di MRO, Magnet Rezeki Official maupun yang di grup jamaah haji, hati-hati kalau sudah mengamalkan ilmu magnet rezeki, hati-hati. Apa yang dimau pasti datang. Jadi hati-hati memintanya, karena pasti datang. Tadi coba ada satu cerita ajaib, memindahkan cincin tanpa harus meminta, tanpa harus megang gitu. Otomatis saja dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkan itu kalau tidak karena Allah gitu ya. Jadi Pak Nas sering bilang tuh, kalau sudah gitu hati-hati dengan celing datang. Dan Bunda DP membuktikan berkali-kali. Jadi bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Perjalanan dari tanah air sampai dengan di Baitullah, sampai dengan di Madinah maupun di Nabawi maupun di Masjidil Haram, semuanya terjadi begitu aja ya. Begitu aja artinya tidak perlu kerja keras, tidak perlu ngapa-ngapain, cuma bilang ya Allah pengen. Udah seperti anak kecil kalau terhadap orang tuanya, itu yang dilakukan Bunda DP. Nah Bunda DP melakukan itu karena Allah sudah memantaskan Bunda DP, dan Bunda DP memantaskan diri juga untuk Allah berikan yang terbaik. Nah teman-teman, ini banyak komentar nih. Masya Allah. Teman-teman, saya juga hampir kehabisan kata nih untuk mengungkapkan begitu dahsyatnya LOP ini ya. Begitu dahsyatnya untuk yang sudah seperti itu aja Allah berikan terus. Apalagi yang kita pada kondisi saat ini ya, begitu inginnya, sudahkah kita nangis di sajadah? Di sajadah ya, bukan di sajadah, di sejadah. Mengungkapkan kepada Allah keinginan-keinginan kita dengan memuliakan orang lain. Tadi Bunda DP ketika belum berangkat memuliakan terus orang lain, berbagi. Kita sudahkah membuat keajaiban buat orang lain? Bunda DP melakukan tuh, memberikan keajaiban. Apalagi di programnya Sun ya, saya salah satu saksi juga ketika ada teman saya yang mendapatkan umroh gratis dari komunitasnya Bunda DP ini. Nah, kita belum menciptakan keajaiban buat orang lain. Bagaimana Allah memberikan kepada kita. Mulai dari diri kita memberikan keajaiban buat orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Bunda DP. Betul ya Bu ya? Masya Allah. Silakan Bu. Masih ada yang mau diceritakan lagi? Itu pengen umroh atau pengen haji, dan kita itu nggak mampu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita pengen umroh, maka mudahkanlah orang lain untuk umroh. Jadi kita membantu orang-orang yang pengen umroh dengan cara kita sedekah umroh, ikut sedekah umroh. Itu banyak testimoninya di situ. Mereka yang tidak mampu dari segi keuangan, ketika mereka membantu memudahkan orang lain untuk umroh, itu dengan cepat sekali mereka feedback doa mereka itu, doa orang-orang itu kembali ke yang sedekah itu. Yang sedekah, Itu umroh. Iya, ini dan ribuan testimoni sudah saya ikut membantu mereka, dan sekarang saya sudah berangkat gitu. Itu di grup itu selalu bilang gitu. Belum mampu ya, kita bantu orang lain untuk menghajikan orang lain, bukan harus dalam jumlah yang jutaan, enggak, sesuai dengan kemampuan kita, mampunya 50 atau berapa, itu yang menjadi kita memantaskan diri di hadapan Allah. Kemudian membaca membaca tentang umroh haji, kemudian kita praktekkan. Kita itu baca buku sambil praktek, kayak Magnet Rezeki kan membuat ini ya, tabungan haji. Ya kita pantaskan diri ya, ikut menabung di situ boleh, ikut menabung di mana saja itu. Iya. Ini ada yang tanya Bu, bagaimana bagaimana maksudnya sedekah umroh DP? Nah ini saya bantu jawab ya Bu. Jadi Bunda DP ini punya satu komunitas untuk memberangkatkan umroh orang-orang yang tidak mampu secara finansial ya. Tentunya dengan seleksi yang di komunitas Bu DP ini ada SOP-nya untuk itu. Nah di komunitas itu menggalang sedekah ya Bu, menggalang sedekah sampai dengan sejumlah tertentu untuk memberangkatkan seseorang yang sudah dipilih. Nah seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi
bisa juga di grup ini ya. Di mana sih apa namanya komunitas itu, berapa nomor rekeningnya nanti juga saya bisa share karena saya juga salah satu apa namanya anggota, bukan penyumbang, anggota saja. Jadi kayak gitu ya Bu, siapa nih? Bentar, Bu Hindun ya, Bu Hindun ya. Oh, bukannya. Ya, artinya seperti itulah. Jadi kita hanya ketika lagi di launching kemarin 2 tahun ini aja yang enggak ya Bu ya, enggak memberangkatkan karena memang kita kena sesuatu akademi ini ya. Nah, ngomong-ngomong sudah berapa orang Bu yang diumrohkan di komunitas ini Bu? 50? 53? Ya, maaf si Masya Allah. Ya, kita doakan ya teman-teman semua di mana itu juga official ini, semua yang menyimak kita doakan biar yang tadi sudah sudah diupayakan Bu DP, mungkin masih ada daftar kali ya, itu juga biar dimudahkan Bu DP dalam menggalang sedekah untuk memberangkatkan umroh orang-orang yang memang Allah pilih untuk itu. Tentunya juga bukan Bu DP sendiri yang memilih karena pasti itu jalannya Allah meliwati Bu DP sebagai sebagai wasilahnya ya untuk orang-orang itu bisa berangkat gitu. Nah, sahabat semua, kita juga membuat diri kita juga menjadi wasilah bagi orang lain untuk mendapatkan keajaiban. Bukan hanya umroh, apapun yang bisa sahabat lakukan dari ilmu MR ini, dari sharingnya Bu DP sore ini, yang kita bisa lakukan untuk bisa membuat keajaiban-keajaiban kecil bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Nah, di grup yang lain, di grup haji, teman-teman di sana tidak usah berkecil hati, tidak usah apapun, kita hanya memantaskan diri biar Allah mampukan untuk kita bisa berangkat. Tidak usah lagi melihat 7 tahun, 8 tahun, itu hitungan manusia. Ketika nanti sahabat semuanya melakukan apa seperti yang Bu DP lakukan, melakukan Garputala lalu dapat surat sajadah ini benar-benar udah tenang aja, nggak usah lama-lama, kamu akan berangkat dalam 1 hari ini. Masya Allah. Bu DP, ini closing statement ya, closing statement di ujung waktu ini. Apa yang bisa dipesankan kepada sahabat semua. Nah, tapi nanti saya minta satu waktu lagi nih, kita akan ngupas mengenai LOP-nya, karena LOP-nya Bu DP ini dahsyat banget ya, jadi saya nanti minta waktunya Bu DP. Bisa ya Bu ya? Ya, bisa Pak. Bisa ya. Nanti kita akan sharing mengenai LOP-nya. Nah, tapi di ujung acara hari ini, silakan closing statement Bu DP biar teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita di sore ini. Silakan Bu. Yang saya LOP-kan ini sudah saya tulis dalam Suaranya Bu? semuanya sudah saya tulis di buku Kutemukan Keajaiban dalam As-Sajadah ayat 5, menjadi judul buku saya itu, Kutemukan Keajaiban dalam As-Sajadah ayat 5. Di situ bisa teman-teman praktekkan semua apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada saat kita akan meraih impian kita. Kemudian kita harus terus belajar ilmu magnet rezeki dimanapun teman-teman berada, melalui online atau offline. Jadi kejar terus. Ketika kita mengikuti 1 kali, jangan hanya 1 kali, tapi ikuti terus, dan kita sebagai pembelajar dan kita ini sebagai seorang pendosa yang ingin kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga teman-teman semua dimampukan oleh Allah untuk umroh dan haji plus tanpa masa tunggu di tahun 2022 nanti. Kalau saya tentu teman-teman semua bisa mendapatkan hak yang sama di hadapan Allah asal penuhi syaratnya, dan semua sudah terangkum bagus sekali dalam buku Magnet Rezeki yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah. Mungkin itu saja Pak Agus. Ya. Baik sahabat semua, itu closing statement dari Bunda DP, Bunda Dwi Purhayati. Jadi pelajari, kupas lagi sahabat semua ya di channel sore hari ini mengenai buku Rahasia Magnet Rezeki, dan untuk mendapatkan keajaiban seperti yang Bunda DP dapatkan pada prosesi itu, baca juga buku Keajaiban As-Sajadah. Di sana kuatnya LOP seperti apa yang dilakukan oleh Bunda DP kita bisa duplikasikan ya. Dan jangan berharap ketika kita menduplikasikan itu terus berharap kok nggak sama gitu. Nah, sama atau tidak, bahkan bisa melebihi, itu karena kepantasan kita kepada Allah. Gitu. Jadi, lakukan prosesnya, pasrahkan terhadap hasilnya kepada Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua di Magnet Rezeki Official maupun dimanapun berada, di channel yang lain pun, semoga Allah pantaskan yang lagi kangen dengan Baitullah. Saya juga belum pernah nih Bu,
selain umrohnya belum pernah. Semoga kita semua dipantaskan ya untuk bisa ke Baitullah melakukan ibadah haji secepatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka doa kita adalah, ya Allah mampukan kita semua untuk bisa berangkat haji atas ridho-Mu. Ya Allah mampukan kita semua bersama keluarga untuk bisa berangkat haji dengan cara-Mu. Apapun yang Kau inginkan kepadaku, kepada kami semua, kami akan pasrah dan ridho terhadap ketentuan-Mu. Gitu kali ya Bu ya. Saya agak merinding ini ya. Karena begitu inginnya kita semua ya, yang teman-teman belum belum sampai ke Baitullah. Bunda DP ini udah berkali-kali ya, karena umrohnya juga, karena hajinya juga. Artinya sudah begitu melekat keajaiban-keajaiban itu. Maka di sore hari ini kita juga mudah-mudahan kita juga tertular dari keajaiban-keajaiban itu. Undang energi terenyuhnya Allah terhadap kita, pantaskan diri kita menerima keajaiban-keajaiban itu dengan cara kita juga membuat keajaiban-keajaiban buat orang lain. Begitu ya Bu ya? Oke, baik sahabat semua, terima kasih yang sudah hadir sampai 226 kalau nggak salah Bu DP. Ini rekor juga nih, sore-sore gini mungkin di waktu Indonesia bagian timur sudah maghrib ya, ini maghrib. Cukup banyak. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah mampukan, Allah mudahkan untuk semua doa dan hajat kita ya. Akhirnya saya undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala yang tidak tepat, itu pasti karena keterbatasan saya. Mohon maaf juga Bunda DP atas waktunya. Mohon maaf juga sahabat semua. Terima kasih Bunda DP atas sharingnya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda DP. Terima kasih sahabat semua. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.